Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada kabar? Semua barigas, amin. Kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, amin saudara. Dan setiap orang yang datang kepada Dia dengan bersungguh hati pasti akan mengalami Tuhan. Ada sebuah kebangkitan yang besar. Saudara, minggu lalu kita sudah berbicara tentang ada seekor roh jahat. Seekor? Ya, seorang. Ya, sesosok. Gitulah ya. Ada roh yang bernama siapa? Isabel. Roh Isabel ini harus kita perangi karena dialah yang sering sekali merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, kalau saya membayangkan dia seperti induk atau maminya roh jahat. Ya, karena dia digambarkan sebagai seorang perempuan, saudara. Dan kita harus memeranginya, saudara. Jadi bagaimana cara kita bisa memeranginya? Yaitu berdoa dan berpuasa. Saya ingin bagikan ini lagi kepada kita berkali-kali. Berulang-ulang supaya kita menyadari bahwa doa puasa itu memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa, saudara. Dia tidak hanya sekedar sebuah doa, tetapi dia sebuah kehidupan yang tersungkur di kaki Tuhan, merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, saudara. Mengendalikan kedagingannya, menghancurkan, menekan, saudara. Sehingga hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Itulah kuasa dari doa puasa. Karena doa puasa membawa setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu ke dalam sebuah kuasa yang besar. Tapi orang yang tidak hidup dalam disiplin doa puasa, maka kekuatannya kecil, saudara. Kau tidak mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Hanya sekedar doa-doa biasa saja tidak akan mampu, saudara. Tapi pada saat seseorang mengambil sebuah kehidupan doa dan puasa, maka dia sedang mengalahkan kuasa Isabel dengan kekuatan kuasa Tuhan, saudara. Jadi begitu penting bagaimana kita bisa mengalahkan roh Isabel, yaitu berdoa dan berpuasa. Katakan sama-sama apa? Berdoa dan berpuasa. Sekali lagi apa? Berdoa dan berpuasa. Saudaraku, sadarkah saudara bahwa kita sedang hidup dalam sebuah medan peperangan, saudara? Kehidupan manusia ini bukan berada di zona nyaman dalam kehidupan di bumi ini, saudara. Ini adalah sebuah kehidupan dalam peperangan rohani, saudaraku. Sadar atau tidak sadar, kuasa kegelapan sedang bergerak dengan begitu saudara, gencar sekali untuk menghancurkan kehidupan manusia ini, saudara. Bahkan terutama yang diintainya adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan ini bisa jatuh? Bagaimana anak-anak Tuhan ini bisa tidak lagi menyembah Tuhan? Itulah keinginannya, saudara. Roh-roh ini, saudara. Dan kita harus menyadari bahwa kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan itu, saudaraku. Roh-roh jahat yang coba mau menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Dia coba mau gagalkan. Bahkan sepertinya ada dalam pelayanan tetapi sudah tidak lagi bersemangat, berapi-api bagi Tuhan, saudara. Itu yang banyak terjadi. Ya, saudaraku. Sebenarnya kita sedang kita memiliki sebuah keinginan untuk kita lebih lagi bagi Tuhan. Tapi tidak mampu rasanya. Tapi sepertinya kita dikendalikan oleh sesuatu. Dan kita tahu kenapa saya begini. Dan kita jatuh akhirnya terlalu dalam, saudara. Dan iblis bersuka cita. Roh Isabel itu hanya tersenyum. Mati kau. Dia hanya bilang begitu, saudara. Karena itulah tujuannya, saudara. Dan itulah sebabnya kita harus perangi dan perangi dan perangi. Ya, Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan apa? Darah dan daging. Kita sudah bicara minggu lalu, saudaraku. Kita sedang berperang. Nanti kita akan bahas lagi minggu ke depan, saudaraku, bahwa kita sedang berada dalam medan peperangan rohani kita. Ya, saudaraku. Amin, saudara. Ya, siap-siap, perhatikan baik-baik, saudaraku. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ya, dan kita sedang berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang terkasih, ya, salah satu roh jahat yang harus kita perangi adalah roh Isabel. Roh Isabel ini, saudara, bergerak
dengan luar biasa di akhir zaman ini, saudaraku. Ya, dia coba mau berusaha terus mengganggu dan menghancurkan saudara. Inilah roh yang sedang bergerak di akhir zaman. Ya saudaraku, dengan kekuatan kuasa antek-anteknya saudaraku yang mau menghancurkan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Apa itu roh Izebel? Roh Izebel adalah roh yang membawa manusia kepada sebuah penyembahan berhala, saudara. Itu roh Izebel. Roh Izebel membawa orang-orang kepada sebuah kehidupan penyembahan berhala. Perhatikan waktu Ahab, saudaraku. Ahab menikah dengan Izebel, saudara. Izebel bukan orang Israel, saudaraku. Ya, dia dari kerajaan yang lain sana, orang Sidon, saudaraku. Ya, seorang putri diambil oleh Ahab, dan hanya sebuah keinginan dari Izebel adalah bagaimana Ahab dan bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Allah Israel. Itulah tujuan Izebel. Jadi dia membawa kepada sebuah penyembahan Baal, saudaraku. Dan Tuhan begitu sakit sekali hatinya dan dia marah kepada bangsa itu dan terutama kepada Ahab dan keluarganya, saudaraku, sehingga mereka dibinasakan, saudaraku. Ya kan? Izebel mencoba menghancurkan sebuah penyembahan kepada Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan hari-hari ini oleh roh Izebel? Dia mau mengambil hati anak-anak Tuhan untuk tidak lagi menyembah Allah Israel. Apa yang disembah? Dia tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa yang lain. Tetapi sadarkah saudara bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan beralih kepada sebuah kehidupan kesenangan daging, saudara, mengejar harta kekayaan dunia ini menjadi sebuah penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Apa itu penyembahan berhala? Sesuatu yang kita senangi lebih daripada Tuhan, itu berhala. Saya tidak tahu apa yang menjadi berhala bagi saudara. Tetapi hari ini singkirkan baik-baik dan hancurkan kuasa kegelapan yang coba mau membelenggu kehidupan anak-anak Tuhan. Berhala bisa dalam bentuk hobi. Lebih senang dia melakukan itu daripada beribadah kepada Tuhan. Lebih senang dia mengerjakan itu, saudaraku, daripada dia menyembah Tuhan, saudara. Apalagi berhala. Berhala bisa berbentuk keuangan saudara. Hati dan pikiran uang. Bagaimana saya punya banyak uang sehingga tidak peduli lagi kepada apa yang Tuhan inginkan, saudara. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi menyembah, tetapi akhirnya menyembah uang, saudara. Bukan uang disembah-sembah begini, tetapi hati pikirannya tertuju kepada uang. Apalagi bisa menjadi berhala, saudara? Pekerjaan. Orang-orang menjadi tidak peduli lagi kepada Tuhan dan beribadah, mengerjakan apa yang Tuhan mau karena dia memiliki sebuah alasan sibuk sekali. Itulah yang menjadi berhala, saudara. Sehingga begitu banyak alasan-alasan, saudaraku, itu saudara tidak sadar dikendalikan oleh roh Izebel itu, saudara. Ada begitu banyak berhala. Handphone saudara bisa jadi berhala. Hati-hati. Amin, saudara. Ya, saudaraku. Apa itu roh Izebel? Roh Izebel adalah membawa manusia ke dalam sebuah perjinahan dan percabulan. Inilah yang harus kita perangi, saudara. Roh Izebel ini di akhir zaman ini bergerak begitu masif sekali, saudaraku, ya kan? Begitu luar biasa rasanya, saudara. Dia bergerak untuk menjatuhkan dalam perjinahan percabulan. Bukankah itu yang kita lihat hari-hari ini, saudara? Oh, mengerikan. Ya kan? Pacaran tidak melakukan begitu, dia bilang. Mereka mau menghalalkan yang namanya perjinahan. Mereka mau menghalalkan yang namanya percabulan. Mereka mau menghalalkan yang namanya pornografi. Itu roh Izebel, saudara. Bukan kehidupan kita itu, bukan. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan bisa mengalami itu? Dia sadar dia mau lari, tetapi tidak bisa. Rasanya ditarik terus, diikat terus. Kenapa? Karena roh Izebel itu, saudaraku. Itulah yang harus kita perangi. Saudara dan saya bukan pencinta pornografi, bukan. Amin. Saudara dan saya bukan orang yang hidup dalam percabulan, betul, saudara? Amin. Tapi kenapa anak-anak Tuhan bisa mengalami itu? Sebenarnya bukan dia mengendaki
lagi begitu, tapi dia bisa hidup akhirnya di situ. Kenapa? Karena roh tadi, saudaraku, yang mengganggu, yang menghasut, mengikat saudara, sehingga roh Isabel ini, saudara, ya kan, mengikat orang-orang percaya dengan perzinahan. Akhirnya suami-suami tidak lagi menghormati hubungan suami istri, tidak menghormati istrinya. Istri-istri tidak lagi menghargai, menghormati sebuah hubungan dengan suaminya. Pergi ke tempat yang lain, pergi kepada temannya yang lain, melakukan itu, melakukan segala sesuatu itu. Sepertinya saudara, tidak ada lagi salah apa-apa. Itu mengerikan saudara. Itu roh Isabel. Roh Isabel ini membawa kepada sebuah perzinahan. Tapi itu bukan kita. Amin saudara. Katakan sama saya, itu bukan saya. 1, 2, 3. Itu bukan saya. Di dalam roh kita ada sebuah kerinduan yang dalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi roh itu coba mau mengikat anak-anak Tuhan, saudara. Dan kita harus perangi dia. Ya saudaraku, ya. Saudara, rasanya kita tahu bahwa itu tidak baik. Kita tahu bahwa itu tidak benar. Tetapi kenapa kita terus melakukannya? Ada orang-orang yang melakukannya begitu. Ya sepertinya saudara, ya seperti bermain layang-layang itu roh jahatnya. Tahu, pernah main layang-layang kan? Pernah kan? Saya pernah main layang-layang dulu, suka saudara waktu kecil saudaraku ya. Main layang-layang ya kan? Sampai beradu dengan layang-layang orang ya. Mana yang menang itu pakai apa itu? Benang apa itu? Benang kaca itu loh. Ya. Wah, ini kadang luka ini tangan ini. Ya. Nah, tahukah saudara bermain layang-layang harus ada tekniknya saudaraku. Ya kan? Ada angin yang keras, oh dia ulur itu saudaraku, ya kan? Dia ulur saudara, layang-layangnya terbang naik tinggi. Dikira layang-layangnya dia bebas. Padahal ada pengendali di sini. Dan pada saat saya mau menarik, saya tarik dia. Layang-layangnya pun turun ke bawah, saudaraku. Lalu tiba-tiba lepaskan lagi, terbang dia ke sana, saudara. Saya tarik lagi. Kehidupan orang-orang kadang-kadang seperti itu dikerjakan oleh roh jahat, saudaraku. Tarik ulur, talik ulur, dipermainkan, dia tidak sadar, dia kira bebas, saudara. Padahal dia terikat lagi ke situ, dia jatuh lagi ke situ, saudaraku. Dia melakukan itu lagi. Kenapa? Karena ada dalangnya di situ. Itulah yang harus kita perangi, supaya kita sungguh-sungguh bebas. Amin, saudara. Ya, itu dia. Selanjutnya, kenapa kita harus memerangi roh Isabel ini, saudara? Roh Isabel ini adalah roh yang membawa manusia kepada kehancuran keluarga, kehancuran rumah tangga, kehancuran keluarga. Itu dalangnya adalah roh jahat yang bernama Isabel. Itu dalangnya, saudara. Ya kan? Dihancurkan dengan cara bagaimana? Tidak lagi mengasihi suami atau istrinya atau anak-anaknya. Dihancurkan dengan cara bagaimana? Dengan cara sebuah perzinahan tadi, saudaraku, percabulan tadi, saudaraku. Ya kan? Saya bingung, kadang-kadang kita bingung kan? Istri sudah cantik. Ya kan? Suami ganteng. Ya. Anak-anak oke. Baik-baik. Uang cukuplah. Betul enggak? Ya. Kok bisa suami tinggalkan istri pergi kepada gondorwo? Kenapa bisa? Padahal yang itu tidak lebih cantik dari istrinya, saudara. Atau yang itu tidak lebih ganteng dari suaminya, saudaraku. Kenapa bisa? Bukankah itu yang terjadi waktu seorang artis, saudaraku, yang kaya raya itu, yang banyak mobil mewah, ya kan? Yang wajah kampung, tapi penghasilan orang kota, ya kan? Ya tentu tahu saudara kan? Istrinya pergi kepada laki-laki, saudaraku, yang tidak ada apa-apanya. Jauh dibandingkan dengan suaminya, saudara. Kok bisa? Akhirnya mati istrinya di sana kan? Ya, ada apa? Kan begitu kan? Iblis mau coba
Isabel ini harus kita singkirkan dia. Amin. Supaya jangan anak-anak Tuhan dalam pelayanan kita mengalami begitu. Ya. Suami istri, coba lihat, ada istrimu, suamimu di samping? Ada? Kasih senyum yang manis sama dia. I love you darling, bilang. Ya, tidak ada yang lebih cantik di dunia ini, lebih daripada kamu. Tidak ada yang lebih ganteng di dunia ini lebih daripada kamu. Yang masih jomblo dengar saja. Gak apa-apa. Amin. Ya. Roh Isabel ini menghancurkan keluarga rumah tangga saudara. Itulah dalangnya saudaraku, ya kan? Anak-anak muda diikat dengan percabulan, ya kan? Ya kan, perjinahan tadi saudara, percabulan saudara. Aduh, anak-anak muda sekarang saudara lebih tahu mungkin daripada saya, saudaraku, ya kan? Diikat dengan percabulan, kumpul kebo, di barak-barak itu kumpul di situ. Anak-anak muda jadi simpanan orang-orang kaya, perempuan-perempuan muda saudara. Aduh, kenapa begitu saudara? Ada roh yang mengikat dia saudaraku. Ya kan, kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul apalagi yang bisa disebut. Ya, kebo, kerbau maksudnya itu. Kerbau itu kalau lagi apa di situ dia kumpul. Ya, sepertinya manusia, mohon maaf ya, saudaraku, maaf ya. Manusia ini sudah begitu rendah dibuat oleh roh Isabel itu. Udah seperti guguk kami yang di sana. Gak peduli dia kawin dengan siapa. Kumpul sana, kumpul situ, lari sana, lari sana. Itulah yang coba mau dihancurkan keluarga-keluarga oleh roh ini saudara. Kita akan perangi dia. Amin saudara. Ya. Anak-anak muda harus bebas. Bukan kelakuanmu begitu saudara. Bukan kelakuan kita begitu. Bukan, kita anak Tuhan. Amin. Ya. Iblis yang coba mau mengganggu dan mengikat, menghasut, menarik saudara, kita putuskan dia. Ya. Roh inilah yang menghidupkan LGBT. Ya. Inilah yang dihidupkan oleh dia saudara di seluruh bumi saat ini saudaraku. Sebenarnya kalau disurvei dilihat LGBT itu kecil sekali orangnya. Kelompoknya itu kelompok yang kecil, tapi dihidupkan saudara, sehingga dia menjalar ke banyak orang saudara. Siapa yang mengendalikan itu? Siapa yang menggerakkan itu? Roh ini. Dan bahkan hari ini, roh Isabel ini saudara, LGBT ini masuk ke dalam gereja-gereja. Minta diakui, minta diresmikan, dia apa itu diberkati. Dan itu sudah banyak negara. Ya. Ada saya dengar di Singapura, ya kan, pendetanya mengaku bahwa saya seorang gay. Dan jemaat saya adalah gay-gay semua. LGBT. Kenapa Bapak begitu? Karena Tuhan mengasihi semua umat manusia ini. Karena itu adalah hak azazi manusia. Diputar-putar balik tidak lagi sesuai dengan konteks firman Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Kalau dia hidup dalam dosa, dia tinggal di situ, Tuhan mengasihi dia. Biarkan dia datang ke gereja. Tuhan mengasihi manusia, tapi juga Tuhan tegas terhadap dosa. Betul saudara? Bukankah dia berkata kepada perempuan yang berzina itu saudara, yang mau dilempar dengan batu saudara oleh orang Israel, ya kan? Lalu Tuhan selamatkan dia saudaraku, orang itu pergi, ya kan? Orang Israel pergi, lalu perempuan itu berdiri, dan Tuhan berbicara apa kepada dia? Berkata apa? Dosamu sudah diampuni, pergilah. Jangan berbuat
dosa lagi. Dosa kita sudah diampuni, tetapi kita tidak boleh hidup dalam gaya hidup dosa. Yang terus-menerus hidup dalam dosa. Tidak boleh. Amin, saudara. Ya, ini yang harus kita pahami baik-baik. Begitu kerasnya ini, roh Isabel ini hari-hari ini. Coba mau mengganggu. Tapi dengan doa puasa kita sedang mengalahkan kuasa-kuasa Isabel itu. Amin, saudara. Ya. Roh Isabel ini adalah roh yang membuat istri-istri mengendalikan suami. Itu roh Isabel. Ya. Dia lebih dominan mengatur keluarganya. Ya. Dialah pengambil keputusan di tengah-tengah keluarga itu. Kalau suaminya seorang yang duduk dalam pemerintahan, dialah yang mengendalikan keputusan di pemerintahan itu. Sehingga suaminya menjadi seperti orang yang bodoh, yang tidak berdaya apa-apa untuk mengambil sebuah keputusan. Di luar sepertinya hebat, tapi sampai di rumah keok. Tunduk kepada roh itu, saudara. Ya kan? Sehingga suami-suami tidak merasa dihormati lagi, saudara. Tidak terhormat dia. Karena kelakuan dari Isabel tadi, roh yang mengendalikan seorang istri, saudara, sehingga membuat kehormatan suaminya turun. Bahkan hancur, saudaraku. Dia bahkan menggunakan kuasa kegelapan untuk mengendalikan suami. Bukankah itu banyak hari-hari ini, saudara? Saya mendengar ada dulu, saudaraku, yang nggak tahu sekarang tentu masih ada orang-orang. Lalu seorang kakek atau nenek itu bilang, apakan kuku kamu tuh, apa namanya? Iris. Gesek. Serbuk kuku kamu itu, ya, masukkan ke makanannya. Oke, masukkan ke makanannya. Nah, untuk apa? Tambik, supaya suamimu itu tunduk sama kamu. Ada yang seperti itu di sini? Kalau ada, biar kita doakan, maksudnya ya. Ya, mau menaklukkan suami. Istri-istri lebih dominan, pengambil keputusan. Elak kutek. Suaminya, yo ma. Tidak bisa berbicara lagi. Kalau sudah istri kasih telunjuk begini, udah dia diam, gak bisa lagi. Udah suaminya diam. Ya udah. Pengambil keputusan, pengendali. Ya kan? Jadi jampire tuh nah, ayo boleh. Istri bilang gitu sama suami. Waduh, di mana kehormatan suami, saudara? Ya, betul? Ya, di sini tidak ada yang begitu. Amin, saudara. Saya lihat itu di luar sana begitu. Kalaupun ada di sini, kita bereskan di hadapan Tuhan. Ya. Suami-suami juga tidak mengerti bagaimana mengasihi istrinya. Itu juga roh Isabel, saudara. Berlaku kasar, kata-kata keras kepada istri. Ya. Apa? Ya kan? Sama istri berani keras, di luar nggak berani. Jangan istri dong yang dikeras-kerasin begitu. Ya, itu kalau mau keras-kerasan pergi ke apa namanya, ya, kemana itu? Ke Bundaran Besar. Di situ ada di tengah-tengah itu patung, ya kan? Yang ada bangunannya itu, itu aja kalau mau keras-kerasan. Apa kamu? Gitu. Jangan sama istri keras-keras. Amin. Itu tunjukkan bahwa kamu tidak punya kekuatan apa-apa kalau keras-keras begitu. Amin, suami-suami. Ya.
Istri-istri menghormati suaminya, amin. Pak, kalau boleh saya usulkan Pak begini, kayaknya baik Pak begini. Tapi Ma begini-begini pemikiranku begini, kayaknya nggak usah dulu ya Ma ya. Oh iya Kak Pak, oke Pak, sip. Kalau itu yang terbaik. Pak, ini kayaknya bagus nih Pak. Ma nggak usah dulu lah. Apa nggak usah kamu? Ini Pak rasanya. Tapi Ma, apa kamu? Jangan. Ya. Kita mendukung suami, saudara, perempuan, untuk dia naik, saudara. Karena kehormatanmu akan menjadi naik pada saat suamimu dihormati. Betul saya bilang. Siapa yang menaikkan suami pertama-tama? Istri. Dia topang suaminya kepada visi Tuhan. Itu dia. Yang jomblo-jomblo bingung. Tapi nanti kau akan mengalami itu, betul saudaraku, ya kan? Dan kamu dapatkan ilmunya hari ini. Dan kamu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudaraku. Ya. Jadi saudara, kita harus kalahkan dia. Dia coba mau mengendalikan dalam sebuah keluarga, saudara. Lalu roh Isabel ini coba juga mau mengintimidasi, saudaraku, mau melemahkan anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan, Elia diintimidasi oleh kuasa Isabel, saudara. Aku akan bunuh kamu, katanya, ya kan? Aku akan kejar kamu. Elia ketakutan, saudara. Dia lari, saudaraku, ya. Dan akhirnya dia juga mengalami Tuhan. Di situ dia kembali kuat, saudaraku. Ya, saudara. Kadang-kadang anak-anak Tuhan sering sekali mau kembali ke Tuhan, rasanya ada intimidasi, ada rasa takut, rasa malu, ada rasa dakwaan dalam dirinya. Akhirnya dia tidak lagi sampai datang ke gereja dan menyembah Tuhan, atau dia tidak tersungkur di kaki Tuhan. Rasanya ada begitu banyak dosa yang dia perbuat. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, bebaskan diri saudara dari intimidasi kuasa kegelapan. Karena Tuhan menunggu saudara untuk senantiasa datang kepada Dia, saudara. Ya, amin, saudara. Singkirkan itu, lawan dia, saudaraku. Tapi saudaraku yang terkasih, saudara Isabel ini, saudaraku, dia harus dikalahkan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Juga roh Isabel ini roh pembunuhan, saudara. Dia mau membunuh kerohanian anak-anak Tuhan. Ya. Coba perhatikan, dulu luar biasa, dulu semangat, dulu wow, semua dikejar, semua diterjang, rasanya Tuhanlah yang terutama. Tetapi 1, 2, 3 tahun, mana orangnya? Adakah dia masih kuat di dalam Tuhan dan beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan? Kemana dia? Tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan. Dihancurkan, dibunuh kerohaniannya. Ada di gereja mungkin, tapi tidak punya hati untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan 1000 alasan dia keluarkan. Inilah yang harus kita perangi. Amin, saudara. Baik, itu gambaran dari Isabel yang harus kita perangi. Sekarang bagaimana kita dapat mengalahkannya? Ada satu hal yang kita merenungkan sama-sama adalah kita hanya dapat mengalahkan kuasa roh Isabel dengan berdoa dan berpuasa. Katakan sama-sama apa? Berdoa dan berpuasa. 1, 2, 3. Berdoa dan berpuasa. Kenapa berpuasa? Berpuasa akan menaklukkan tubuh jasmani kita kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya, pada saat seseorang berpuasa, maka dia sedang menaklukkan tubuh jasmaninya ini kepada kuasa kemuliaan Roh Kudus. Ya, saudaraku. Kalau berdoa memang harus berdoa, saudara. Ya. Tapi bukankah kita sering berdoa dalam nama Yesus, tapi nggak tembus-tembus, saudara. Jenis ini, apa katanya? Tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau sepertinya
saudara sudah coba berusaha sekian lama, tapi sepertinya ada penghalang-penghalang. Kenapa aku begini? Kenapa begini? Disitulah sangat penting untuk kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi berpuasa. Doa yang disertai dengan berpuasa. Sangat besar kuasanya, saudara. Dia sanggup dengan kuasa itu mengubahkan apa saja. Suami yang tidak peduli Tuhan, istri berdoa berpuasa, dia sanggup mengubahkan suaminya. Tuhan menjamah. Saya pernah bersaksi, saya dengar sebuah kesaksian dari Pak Paul Yonggicu, saudaraku. Ya, seorang istri buta, tidak melihat apa-apa dari masa kecilnya. Lalu dinikahi oleh seorang pria yang dia karena buta dia tidak kenal bagaimana wajah pria itu, saudara. Tapi setelah 1 tahun menikah, pria ini pergi meninggalkan dia. Dan bertahun-tahun ditinggalkan, saudara. Tapi perempuan ini didatangi oleh seorang anak Tuhan. Maukah kamu mengalami Tuhan? Maukah kamu datang kepada Tuhan dan kita berdoa untuk semua pergumulanmu? Akhirnya perempuan yang buta ini lahir baru, terima Yesus, memberi diri dibaptis, datang beribadah dalam gereja Tuhan, saudara. Dan dia menyanyi, memuji Tuhan, saudaraku. Dan pokok doa dia yang sangat terutama dia minta adalah apa, saudara? Tuhan, kembalikan suamiku. Hanya itu saja pokok doanya. Tuhan, kembalikan suamiku. Sudah bertahun-tahun ditinggalkan, saudara. Dia berdoa semenjak dia jadi anak Tuhan, kembalikan suamiku. Satu ketika, saudara, perempuan ini mengambil keputusan. Aku akan berdoa, berpuasa 100 hari. Dia doa puasa, saudara, 100 hari. Hanya untuk suaminya dipulangkan Tuhan. Karena pergi meninggalkan dia. Dan dalam doa puasa itu, saudara, dia mengalami kuasa Tuhan dalam ibadah. Matanya yang buta tadi celik, dia jadi melihat, saudara. Tuhan menyembuhkan dia, saudaraku. Dan dia bukan lagi menjadi seorang perempuan buta. Dia sudah melihat. Tetapi doa puasa terus dia lanjutkan. Dalam doa puasa, saudaraku, yang sudah berapa puluh hari, saudaraku, ya kan? Lalu dia sedang duduk di amanah itu, di ruang tamunya, saudaraku, menjahit-jahit, saudara. Dan tiba-tiba ada suara ketuk pintu. Dia buka, saudaraku, dan dia lihat ada seorang pria yang lusuh penampilannya, saudara. Lalu pria ini bertanya, Bu, apakah ini rumah seorang ibu yang bernama ini dan dia orang buta? Oh ya, dia tinggal di sini. Bapak siapa? Saya adalah suami perempuan buta itu. Oh, masuk dulu, Pak, masuk dulu, masuk. Dia tahan hatinya, saudara, dia suruh masuk. Masuk dulu, Pak, masuk. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Bapak cari perempuan buta itu? Iya, kenapa dulu Bapak tinggalkan dia? Itulah yang mengganggu hati saya, pikiran saya. Saya pria yang tidak bertanggung jawab. Dia jujur sebelum dia tahu itu istrinya, saudara. Lalu dia berkata, beberapa bulan ini, 2 atau 3 bulan ini, hati saya pingin pulang sama dia, pingin pulang sama dia, pingin pulang sama dia. Dan saya tidak bisa tahan, saya nangis di tempat saya dan saya bilang saya harus pulang kepada istri saya yang buta itu. Itulah sebabnya saya ada di sini, Bu, sekarang. Saya mau mencari istri saya yang buta itu. Lalu perempuan ini bilang, Pak, sayalah perempuan itu. Hah? Tidak mungkin. Memang ibu mirip sama dia, tapi ibu tidak buta. Karena istri saya itu adalah buta sejak lahirnya.
Tidak Pak, sayalah perempuan itu. Saya terima Yesus, saya disembuhkan oleh Yesus. Saya mengambil doa dalam 2-3 bulan ini yang Bapak alami itu adalah karena doa puasa saya. Supaya Bapak kembali. Mereka nangis, saudara, nangis di situ, saudaraku. Dan hari itu suaminya terima Yesus. Bertobat. Pemulihan keluarga terjadi, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Karena doa puasa. Dia sudah berdoa biasa, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi pada saat dia mengambil doa puasa, maka doa puasa, saudara, membuat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang itu, saudaraku. Ya kan, karena doa puasa adalah sebuah bentuk sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang memohon kuasa Tuhan bekerja. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Tuhan. Saya tidak boleh mengandalkan kekuatan saya. Saya tersungkur di kaki Tuhan, mengambil doa puasa, mengendalikan kedagingan, hanya bersekutu erat dengan Tuhan dan berdoa. Maka pada saat itulah kuasa Tuhan bekerja, saudara. Amin, saudara. Semua Tuhan buka pada saat orang berdoa puasa merendahkan diri, saudaraku. Ya kan? Jadi doa puasa akan menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mau menghancurkan kehidupan kita, saudara. Pernahkah saudara mendengar bahwa sebuah kejadian di kitab Ester, saudaraku, ya kan? Nanti saudara baca di rumah kitab Ester, orang Yahudi mau dimusnahkan oleh Haman, saudaraku. Ya, karena Mordekai tidak mau tunduk menyembah dia, saudara. Haman, saudara, ya. Lalu saudara Haman begitu marah, dia rasanya mau membunuh Mordekai, saudaraku. Tetapi rasanya tanggung membunuh Mordekai seorang diri saja, saudara. Dia pikir begitu. Aku akan bunuh semua orang Yahudi. Ya. Lalu dia datang kepada Raja Ahasiweros. Berkata, ada sebuah bangsa di sini yang tidak berbuat apa-apa untuk bangsa kita. Keluarkanlah ya Raja undang-undang supaya dimusnahkan semua orang-orang Yahudi itu. Ahasiweros mendengar seorang Haman, orang kepercayaan dia ini. Lalu dia mengecap dengan cincin rajanya, tetap musnahkan semua orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu. Demi didengar Mordekai, Mordekai pergi kepada siapa? Ester, yang adalah Ratu Ahasiweros, saudara. Lalu Mordekai bilang, sampaikan kepada raja supaya undang-undang itu dicabut. Mordekai ini omnya siapa? Omnya Ester, saudara. Enggak bisa, om. Kalau ratu menghadap raja tidak dipanggil oleh raja, itu hanya 2 kemungkinan, diterima atau dibunuh. Itu saja. Yang ratu boleh datang adalah karena dipanggil oleh raja. Dia tidak boleh datang sembarangan kepada raja. Coba saudara baca nanti, saudaraku, ya. Kalau kita buka ayatnya panjang. Lalu Mordekai bilang begini, kalau kamu tidak mengambil bagian untuk pembebasan orang-orang Yahudi, maka Tuhan sanggup membebaskan dengan caranya sendiri, dan kamu akan binasa. Lalu semua orang Israel itu, saudara, sedang menjerit-jerit karena undang-undang itu yang sudah dibuat oleh raja, saudara. Lalu siapa itu? Ester bilang, baik kalau begitu, suruh semua orang Yahudi berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam, dan aku akan menghadap raja. Kalaupun aku mati, biarkan aku mati. Itu orang yang rohnya menyala-nyala bagi Tuhan. Itu orang yang mengerti bahwa kuasa pembebasan datangnya dari Tuhan, saudara. Bukan dari logika dan kekuatan kemampuan diri sendiri.
Ester menyuruh berdoa berpuasa 3 hari 3 malam semua. Aku pun berdoa berpuasa. Mordekai menyampaikan semua kepada orang Yahudi. Dan mereka bersehati bersama-sama berdoa dan berpuasa. Saya mau beritahu, berdoa dan berpuasa boleh dimaklumkan dalam gereja Tuhan untuk kita melakukannya bersama-sama. Dan saya mau beritahu, kalau saudara mendengar himbauan ada doa puasa terobosan, ambil bagian. Supaya saudara dan saya dan kita semuanya mengalami terobosan Tuhan. Setelah 3 hari saudara, dia datang menghadap Raja Ahasuerus. Ahasuerus mengulurkan tongkatnya. Kemarilah. Disitulah dia menyampaikan sesuatu saudara. Dan singkat cerita saudara, Ahasuerus mengeluarkan undang-undang yang baru, mengetok dengan cincinnya, mengangkat Mordekai menjadi orang yang berkuasa di situ, saudaraku, ya, yang tadinya tidak ada apa-apanya, saudara. Dan dia membuat undang-undang, semua yang mau coba menghancurkan orang Israel, orang Yahudi, bunuh semuanya. Kalau saudara baca ceritanya, Tuhan membalikkan semua keadaan itu, saudara. Sehingga bangsa itu tidak jadi dimusnahkan. Dan bangsa itu yang memusnahkan musuh-musuhnya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Karena disitulah kuasa dan kemuliaan Tuhan datang, turun atas kehidupan mereka. Membuat sebuah terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup mengerjakan. Apapun yang menjadi problemmu, masalahmu, pergumulanmu, tantangan kehidupanmu, Tuhan sanggup membalikkan semua keadaan itu untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Amin saudara. Tapi dia mencari sebuah sikap hati yang berdoa, tersungkur, bahkan berpuasa. Tidak ada rumah tangga yang tidak diberkati Tuhan. Kalau ada satu pihak saja di situ yang mengambil sebuah kerendahan hati berdoa, apalagi dua-duanya mengambil komitmen bersama-sama, keluargamu pasti diberkati. Keluargamu pasti mengalami terobosan Tuhan. Amin. Keluargamu pasti mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Orang tua semuanya mereka datang kepada Tuhan beribadah. Terobosan pasti terjadi. Kalau kita mengambil doa puasa merendahkan diri bersama-sama saudaraku. Bahkan dalam doa terobosan kita saudara, 21 hari saudaraku. Ya, ini sudah hari keberapa? Ke-13 saudaraku. Ya. Terus berdoa. Saudara yang belum mengambil bagian saya ajak ambil bagian saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan saudara. Tahan daging kita ini, kendalikan dia. Supaya kemuliaan Tuhan turun bagi kita. Itulah kuasa dari doa puasa. Ya saudaraku, ada banyak contoh-contoh raja-raja yang lain mengambil doa puasa saudara. Pada zaman Israel itu saudaraku. Dan Tuhan menolong mereka. Amin saudara. Yosafat memaklumkan semua bangsa suku Yehuda berdoa puasa dan pertolongan Tuhan. Minggu depan kita akan berbicara Tuhan yang berperang bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang merendahkan diri. Kita hanya akan menonton, melihat. Kita punya bagian kita. Tuhan yang berperang. Dan hari ini saudaraku, dengan doa puasa, kita akan mengalahkan kuasa-kuasa Isabel itu. Amin saudara. Setiap hari saudara doa, setiap hari doa. Jangan mau dikendalikan oleh kuasa itu bukan saudara. Itu bukan kita, bukan. Bahkan ada keluarga-keluarga orang-orang yang dikendalikan, bebaskan dia, lepaskan saudara. Doakan dia, puasakan keluarga kita itu, supaya dia dilepaskan. Amin saudara. Doa puasa, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Hati-hati dengan kemalasan. Siapa tahu saudara ada roh yang coba mau menarik saudara.
Dengan banyak alasan, aku sibuk, aku ngurus ini, aku ngurus itu, aku begini. Atur semuanya. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Karena itulah keinginan roh Isabel. Kita jauh dari Tuhan. Mau bersahati saudara, amin. Mau merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan berdoa.